Disclaimer. Cerita ini hanyalah fiksi atau karangan penulis. Jika ada kesamaan di antara tempat, waktu ataupun kejadian, mohon untuk memakluminya karena ini adalah karangan fiksi. Dan kami di sini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun dikarenakan ini hanya konten hiburan untuk para pendengar cerita. Cerita novel paling populer di Cina 3 tahun yang lalu. Gabungan kegilaan dari novel Reverend Insanity dan cerita dari The Lord of the Mysterious. Lorong jurang yang lebar nan gelap dan sedikit dimasuki sinar cahaya matahari, pendopo yang dibangun di tebing-tebing gua. Ditampilkan juga satu bangunan mewah yang berada dasar tebing gua yang dalam. Diperlihatkan ada seorang pria yang suram dan lusuh. Ia sepertinya sedang menumbuk sebuah ramuan obat. Akan tetapi ia diganggu oleh seorang gadis yang berpenampilan lusuh juga. Sang gadis berkata, "Makan permen," saking kesalnya kepada gadis tersebut. Pria tersebut mendorong sang gadis hingga terpental. Ini pasta bukan permen. Kini diperlihatkan bahwa pria tersebut bernama Li Huoang. Sepertinya ia karakter utama dari cerita ini guys. Akan tetapi walau sudah didorong dengan keras oleh sang MC, nampaknya gadis tersebut merasa kegirangan. Seru sekali ucap sang gadis. Diperlihatkan juga di sini kumpulan orang-orang gila, bodoh, cacat, bak monster berkumpul di sini. Mereka sedang menumbuk racikan obat dengan duduk berjajar bersama. Ada yang tinggal tulang, ada kakek berkepala aneh layaknya seorang zombie. Seorang pria bertubuh besar kini sedang menindih seorang gadis dengan rambut berwarna putih. Sepertinya di sini pria berbadan besar tersebut mengajak gadis untuk melakukan enak-enak. Orang-orang yang menyaksikan pun tertawa terbahak-bahak layaknya hal umum di tempat tersebut. Si MC bergumam, "Palsu. Semuanya palsu, ini hanya ilusi semata," gumam MC kita guys. Kemudian, duar, remuk kepala pria berbadan besar yang sedang terkena tumbukan dari sang MC yang tepat mengenai kepala pria berbadan besar. Sang pria berbadan besar tersebut, sembari memegangi sakit di bagian kepalanya, ia berucap, "Kau sial hari ini, kau akan habis hari ini, apa kau tidak tahu seperti apa Master Hah?" Dengan wajah psikopatnya ia menantang balik dan berkata, "Ia siapa? Dia itu tidak penting sama sekali." Di depan sebuah gua, datanglah seorang pria berpakaian serba putih. "Sudah beres mengoceh kalian?" Kemudian si MC dan gadis permen diminta datang untuk menghadap master, ucapnya. Sambil menyeringai senang si badan besar berkata, "Tamatlah riwayatmu sekarang." Saat sang MC hendak pergi, sang gadis yang ia tolong sembari memegangi lengan baju MC, meminta kepada sang MC agar jangan pergi, ucapnya. MC pun menepis tangan gadis tersebut dan pergi bersama gadis permen untuk mendatangi sang master. MC sepertinya bingung apa yang ia telah lakukan, kenapa ia dengan cerobohnya melakukan hal tersebut. Kemudian sang gadis permen menyenggol sang MC, akan tetapi si MC di sini merasa curiga akan kelakuan gadis tersebut. Gadis berkata, "Mau sedikit permen?" Dengan wajah senyum mengerikannya, kemudian dengan tanpa ragu-ragu ia pun mengambil permen yang diberikan gadis tersebut. Sang gadis berkata, "Master hebat banget." Kini MC dan gadis permen berjalan berdua dan dikelilingi cahaya merah di tempat tersebut. Dengan mata sayu sang MC, ia menatap tungku alkemi besar yang sedang terbakar api merah tepat berada di depan kedua matanya. Kini diperlihatkan wajah baru yang sedang menumbuk dengan tumbukan besar yang berkali-kali lipat besarnya. Kini sang gadis permen menyapa sang master. Dengan nada kerasnya sang master berucap, "Di sana kau wahai muridku, kau membuatku menunggu." Dengan diperlihatkan wajah menyeramkan sang master, bergigi seperti ghoul atau mayat hidup, berkepala kudisan, pokoknya menyeramkan dan sudah tak layak dipanggil manusia. Sambil melompat terbang ke belakang, dan tepat mendarat di belakang kedua muridnya tersebut. Kini sambil menyengkeram leher sang gadis permen, tepat di leher bagian belakangnya. Us! Dilemparkannya sang gadis tersebut tepat terbang menuju sebuah mangkuk tumbukan. Dengan wajah menyeramkannya sang master, kini ia tertawa kegirangan bak layaknya psikopat ulung. Kemudian sang master kembali melompat tepat ke mangkuk tumbukan pul tersebut. Akan tetapi sang gadis permen, seolah tidak takut dan malah berucap,
Apa ini sirup gula? Master adalah yang terbaik. Kemudian ditumbuklah gadis permen tersebut oleh sang master psikopat tersebut, dengan nada kerasnya. Nyalakan kualinya, kita akan mendapatkan pil dengan lantangnya. Akan tetapi di sini MC kita terpaku diam seakan heran akan yang terjadi di sini. Dan dilihatkan di sini ada dua orang kembar dengan senyuman yang mengerikannya, menumpahkan tumbukan yang diberikan oleh masternya, yang berisi gadis permen yang sudah tidak tersisa di dalam piringan tumbukan itu, palsu. Baunya palsu. Bakso kepala singanya juga palsu. Sang MC bergumam. Kau bilang guru ini adalah kentut, ucap master psikopat tersebut. Suaranya juga palsu. Sang MC terus-menerus bergumam. Kemudian saking marahnya master ia pun melompat. Hendak menyerang sang MC kita. Karena MC tidak mau bicara dan bergumam, palsu, palsu terus-menerus. Matanya tertutup. Dan sesampainya sang master tepat di depan wajah sang MC. Dengan mata yang tertutup tajam, ia kemudian bangun tepat di ranjang rumah sakit sepertinya guys. Ia pun diikat di seluruh tubuhnya sampai MC pun tidak dapat bergerak. Akan tetapi sang MC masih tetap bergumam palsu. Palsu, semuanya palsu. Scene berpindah di langit yang cerah di sebuah gedung rumah sakit tepatnya. Li, bagaimana ilusimu kali ini? Ada yang baru? Tanya seseorang. Masih tetap sama seperti biasanya. Dengan mata sayu sang MC, apakah aku pernah bilang soal murid Wang? Kali ini psikopat botak membunuh seseorang, tepat di depan mataku. Ia cerita dengan panjang lebar atas kejadian yang ia alami sebelumnya. Si MC bertanya, dokter, gimana dengan ilusiku di sini? Apakah semua ini mempunyai arti? Ucapnya. Di sini sang dokter menyemangati sang MC dengan kestabilan mentalnya. Kau tak perlu khawatir dengan ilusimu. Dokter berkata karena kau sudah lepas dari HPPD, kau harus ingat, jangan sampai kau terjebak dalam ilusimu lagi. Jika kau terjatuh dalam ilusi, ikutilah alur ceritanya agar kau dapat keluar dari RS ini secepatnya. Li, kini berpindah dengan gadis cantik berambut hitam berkata, dengerin semua kata dokter, kata gadis cantik tersebut. Diperkenalkan nama gadis tersebut Yang. Ia adalah teman masa kecil sang MC, sebut saja Nana ya guys, Nana gajah, hehe. Nana pun duduk sambil memegangi kepalanya dan menggoda sang MC. Senyuman kamu jelek, ucap seru Nana. Ternyata Nana di sini membawakan barang-barang milik si MC. Ia ternyata membawakan buku materi pelajaran. MC pun berkata dengan nada ketus. Nana, kita udah lama ndak bertemu, kau malah membawa hal begitu. Balik aja sana. Kemudian Nana memukul manja Silly. Tidak hanya ini, Tara, ternyata ia dibawain sebuah Nintendo. Akan tetapi Nana tidak langsung memberikan kepada sang MC. Di sini Nana menggoda MC. Panggil aku kakak dulu baru ku kasih ini. Di sini diperlihatkan si MC yang berhadapan dengan muka dengan Nana. Sembari mengambil Nintendo tersebut dan berkata, kakak, hei kau kakakku. Dengan santai pun ia bergulat dengan mainannya karena jenuh. Terlalu lama di rumah sakit. Di sini si Nana mengingatkan janji kita, agar dapat masuk universitas bersama, akan tetapi si MC tidak lupa akan hal tersebut. Wajah mereka pun berhadapan. Lalu sang MC memeluk Nana dan berkata, aku pasti sembuh. Ya, akan kutunggu kamu. Waktu pun sudah mulai larut dan si MC hendak mengantarkan Nana sampai ke depan rumah sakit. Oke, ucap Nana. Akan tetapi sewaktu Li hendak memakai sandalnya, seakan ia merasakan migrain yang teramat menyakitkan, sampai-sampai sang MC memegangi kepalanya, ucapnya. Sang MC pun melirik ke sebuah meja tepat di sebelahnya, dan ia melihat obat medis di sana. Nana pun merasa khawatir akan keadaan Li sekarang ini. Li, apa kau baik-baik saja, tanya Nana. Akan tetapi si Li bergumam dalam pikirannya, aku selalu mengikuti resep apa kata dokter, bagaimana ini bisa terjadi? Di sini dengan merasa sakitnya si Li pun berusaha, berpura-pura di depan Nana seakan tidak terjadi apa-apa. Haha, apa itu menakutimu, gurau sang MC, dengan wajah yang memerah seakan si Nana marah. Ia pun berpaling pergi meninggalkan sang MC di sini. Tunggu Nana. Li pun memastikan kembali apa yang ia lihat barusan di meja tersebut.
Akan tetapi ia tidak melihat ada bahan medis yang berada di situ. Silly berusaha meyakinkan Nana agar tidak marah. Aku kan cuman ingin kamu tersenyum padaku, Rayuli. Di bayang-bayang pikiran MC ia melihat para orang-orang di sekitarnya, seakan menertawakan mereka berdua. Dengan kerasnya Silly membujuk Nana dan merasa ia diabaikan. Nana pun berpaling dan menyentuh bibir Lee. Minggu depan aku kesini lagi dan jaga dirimu, Lee, ucapnya. Dadah. Kembali ke lorong rumah sakit, ia masih memikirkan bahan obat medis yang berada di ruangan tersebut. Apa kondisiku memburuk? Apa aku memang gila, gumam sang MC. Saking kesalnya ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berucap, jengkel sekali. Mata Lee terbuka lebar, merasakan ada sesuatu di kantong bajunya. Tanpa ia sadari, ia menemukan si Superman yang senior psikopat kasih pikir Lee. Apa hal yang aku pikirkan bisa dibawa ke dunia nyata? Ia pun berlari hendak menemui sang dokter, akan tetapi tiba-tiba langkah kakinya pun berhenti. Jika ini nyata, bukan hanya si Superman yang menjadi nyata. Ada keinginanku juga, ucap MC dengan wajah menyeramkannya di sini. Scene kini berpindah lagi ke kedalaman hutan tempat Sakte berada. Ada yang berkata, kalian punya uang tidak? Kalian tahu duit? Ternyata si MC yang berteriak keras di sini. Emas, perak, liontian atau apalah itu? Di sini kalian tidak memakai uang kan? Maka dari itu izinkan aku bawa uang kalian sebentar saja, ucap Lee. Dengan menghela nafas Lee, lupakan, apa mereka punya uang? Di sini ada yang memanggil MC, Senior Brother Lee. Ternyata itu adalah sang gadis berambut puting yang hendak diajak enak-enak akan tetapi diselamatkan oleh sang MC. Kini mereka berpindah tempat, dan sang gadis melepas gelang kaki, dan memberikan kepada Senior Brother Lee. Apa ini cukup, tanya sang gadis, sambil berpikir dan memegang gelang tersebut. Ia tanpa ragu-ragu menaruh barang tersebut ke dalam bajunya. Pinjamkan gelang kaki ini, aku akan mengembalikan padamu nanti, ucap MC. Dan sebagai gantinya MC balik memberikan permen sirup untuknya. Ternyata mereka para rekan sang MC mengintip dari balik kejauhan. Sewaktu mereka mulai bergosip ada yang memanggil mereka dari kejauhan. Hei, kenapa kalian tidak kerja, ucap sang pria tersebut. Ternyata ia adalah murid dalam. Murid dalam itu berkata, sayang sekali Junior Brother Lee. Sayang sekali kau tidak dapat dijadikan bahan medis oleh Master. Dengan lirikan tajam sang MC, Oh Xuan yang gumamnya, murid dalam berkata kalian balik kerja sana. Jika kalian tidak punya hak medis, Master akan menguliti kalian. Dan di sini pandangan Lee pun mengarah pada batu giok yang berada di pinggang Senior Xuan, dan bergumam, liontinnya bagus juga, suatu saat akan jadi milikku, dengan senyum tipisnya. Tengah malam jam 3 pagi di luar gua Xuanyang, ia ternyata habis keluar dari ruangan yang ditinggali Senior Xuanyang, dan ia kini memegang liontin yang dikenakan Xuanyang tempo lalu. Dengan hati yang girang karena telah mendapatkan apa yang ia inginkan, tiba-tiba ia melihat cahaya di sebuah jalan. MC bertanya, apakah ada orang di sana? Tiba-tiba ada yang memanggil, Junior Brother Lee, apa yang kau lakukan di jam segini? Tanya pria tersebut. Ternyata dengan paniknya MC di sini, kau Senior Brother Xuanyang? Senior bertanya, kenapa kau memakai baju medicine servant? Dengan wajah datarnya Senior, ia menarik sang MC untuk ikut menuruni tangganya. Ternyata mereka bertiga hendak keluar dari Sakte di pagi hari tersebut. MC bertanya, keluar apanya? Apa kalian bercanda akan melarikan diri, tanyanya. Dengan marahnya Senior Xuan di sini, ia mendorong sang MC ke dinding, dan mengancam jika tidak ikut maka mati aja di sini. Daripada kau melaporkan kepada Master Psikopat berkudis. Dengan wajah tenang sang MC, ia masih merasakan ilusinya yang semakin tidak jelas. MC bergumam dalam hatinya, ya lagian aku bisa kembali kapanpun ke rumah sakit. Apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian sembari menutup matanya, ia kini tersadar di dalam rumah sakit dan seperti sebelumnya. Badannya pun diikat layaknya orang yang sedang sakit jiwa. Mungkin suster sedang pada tidur, tidak ada cara untuk mengecek apakah gelang kaki dan liontin giok terbawa bersamaku. MC pun kembali lagi ke dalam imajinasinya.
Seperti biasa di dalam gua tempat biasa ia membuat obat, dengan mata merahnya ia heran mereka semuanya hilang entah kemana. Dan dengan pedenya ia berkata tidak mungkin aku disakiti oleh imajinasiku. Di keesokan harinya, ada seorang pria yang berlari dan menyuruh semua orang berdiri dan bangun. Master telah memerintahkan kita semua untuk berkumpul di Huian Hal, ucap pria berpipi merah tersebut. Mereka yang sedang asik tidur di ranjang jeraminya, mereka dengan buru-buru untuk segera berkumpul. Kini diperlihatkan Master Sakte psikopat berkudis. Mereka yang berkumpul sini heran apa yang sebenarnya terjadi di sini. Psikopat berkudis berkata, tadi malam jam 3 ada orang yang hendak kabur dari kediaman Sakte ini, dan 2 orang dari mereka adalah murid privat Master Sakte ini. Master Sakte sangat sakit hati. Aturan dari si Shen Donghua Sakte adalah hadiah untuk pahala dan hukum untuk dosa. Saking ketakutannya mereka yang sudah tertangkap, diangkatlah dengan aura seperti cambuk, dan terbukalah lubang besar yang diselimuti aura menakutkan di sini. Teremparlah mereka ke dalam lubang tersebut, dengan gumam meyakinkan diri, Li Huowang. Semua ini adalah imajinasimu. Kemudian keluar tentakel besar yang menyerang pria di sebelah sili. Saking terkejutnya, dengan mata terbuka lebar, apa aku juga memikirkan imajinasi seperti ini? Ini belum terjadi sebelumnya. Tentakel besar yang berada di belakang Master psikopat berkudis, Master berkata, siapapun yang mempunyai niat yang jahat, ingat apa yang kau lihat hari ini. Dengan paniknya mereka yang berkumpul di sini tunduk terdiam, merasakan ketakutan apa yang telah ia lihat sekarang. Dengan layaknya Master Sakte sungguhan, biarkan Taois ini mengingatkanmu. Membantu seseorang menjadi immortal adalah prestasi yang luar biasa, ucap sang Master. Jika aku mencapai keabadian, aku tidak akan pernah melupakan kalian, ucap sang Master Sakte. Kini Master Sakte bertanya kepada Sili, para pengkhianat tadi malam mereka mengajakmu kan? Kenapa kau tidak melakukannya? Dengan meyakinkan diri Sili berkata, ilusi, semua ini hanya ilusiku. Kau hanya isapan jempol dari imajinasiku. Mengapa harus takut? Bukannya melakukan sesuatu, sang Master malah memuji sang MC yang tidak ikut kabur. Dan saking senangnya sang guru, ia pun mengangkat Sili agar menjadi murid resminya dan akan mengelola ruang persidaan. Apa aku dipromosikan, gumam Sili? Tidak, karena banyak yang meninggal dan ia tidak mendapatkan bantuan yang cukup. Fikir Li. Dan di sini Sili diberi gelar Taois baru yang bernama Zuanyang. Sekarang nama Taoismu Xuanyang. Padahal tadi ada Xuanyang yang mati, kini aku mendapatkan gelar yang sama. Si MC pun kemudian diberi pil ramuan keabadian, yang telah disempurnakan oleh Master Sakte ini. Mengkonsumsinya akan menambah umurmu, ucap sang ketua Sakte, ini juga akan meningkatkan daya hidupmu. Kau paham melawan Master Taois adalah jalan buntu, tapi siapapun yang membantu guru Tao ini akan mendapatkan imbalan. Dengan pikiran kacau sang MC, elisir ini apa ini disempurnakan menggunakan manusia? Kini berpindah ke area rumah sakit, ditampilkan barang-barang yang sudah dibawa sang MC dan diletakkan di ranjang kasurnya. Ia berusaha memverifikasi keaslian Lionting Gio tersebut. Tiba-tiba datanglah Nana ke tempat tersebut. Dengan kesalnya Nana yang bolos kelas karena ditelepon Sili, yang berkata mempunyai hal penting. Dengan mengecek kondisi di sekitarnya dan memastikan agar tidak ada orang yang mengetahuinya, ia mencoba menutup rapat tempat tersebut. Sili pun di sini memperlihatkan Lionting Gio kepada Nana, dan berbisik agar Nana mendengarkan Sili. Beberapa hari pun telah berlalu. Dengan renungan sang MC yang merasa tidak mempercayainya dan menduga sang MC sudah gila, Nana adalah satu-satunya penyelamatku, dan satu-satunya yang mau mendengarkanku. Nana harus percaya padaku. Dari sebuah speaker yang memanggil Li Huowang, speaker tersebut memberitahu bahwa Nana datang kembali, dengan menyeringai menakutkan sang MC, "Oh Nana, kau datang kembali? Aku sudah menduganya," ucap sang MC. Diperlihatkan 3 penjaga yang membawa alat keamanan lengkap lewat di depan ruangan Sili. Di sini sang MC pun menyapa Mr. Zhao, "Ada apa ini? Apakah terjadi sesuatu?" Diperingatkan oleh Master Zhao bahwa ia disuruh menutup pintunya. Master menyuruh jangan keluar dengan polosnya,
Dan jika kamu melihat si Tualiu segera kabari kami, karena si Tualiu menyelinap kabur untuk menyebarkan obat ucap penjaga tersebut. Di sini si MC sempat berpikir bagaimana si Tualiu dapat kabur. Padahal ia di ruangan perawatan kritis. Ini bukan urusanku, aku harus melihat Nana sekarang ini. Kini terlihat gedung berlapis kaca yang teramat tinggi, dan di sebuah tempat sepi terdapat Nana dan si MC sedang mengobrol serius sepertinya. Si Nana menjelaskan bahwa ia sudah mengecek giok yang kau berikan itu asli dan antik ucap Nana. Harganya kisaran 4.000 yuan. MC dengan memegang kepala dan tersenyum mengerikannya, ia tertawa terbahak-bahak, bahwa meyakini dirinya saat ini tidak gila, dengan senyum. Mengerikan ia mencoba memeluk Nana, akan tetapi si Nana berubah menjadi gadis berambut putih yang berada di dunia imajinasi Silly. Nana, aku tidak gila, seru MC, kini berpindah di depan rumah sakit. Saking senangnya bahwa kemampuan yang dimiliki Li itu nyata, dan berpikir untuk tidak sembuh dulu, dengan sedikit godaan dari sang MC, Nana, kau siap jadi cewek muda dan kaya, tanya Silly. Sambil memukul pelan sang MC, Nana berkata, jangan mimpi di siang bolong. Sik, aku tidak perlu uang Li, kesehatanmu yang aku butuhkan sekarang. Berjanjilah kau akan melakukan perawatan medisnya sekarang. Tiba-tiba muncul pria di belakang kedua remaja tersebut, kemudian si Nana ditarik oleh pria tua tersebut, dan mencengkram jatuh Nana di hadapan Silly. Kemudian si Liu berlari ke arah Old Liu, hendak menyelamatkan Nana, dan, plak, terlemparlah batu tepat mengenai kepala sang MC, di tengah sekaratnya Li. Ia masih berucap, hentikan semua itu. Kemudian Silly teringat dengan master psikopat berkudis, akan pil yang telah master berikan kepada si MC, dengan wajah menangis Nana. Apa kau baik-baik aja Li? Tiba-tiba Silly bangkit dan menampilkan aura merah dari tubuhnya, dan wus, melompat sang MC ke hadapan Old Tua Huoang. Silly mencengkram kepala Old Tua dengan kerasnya, dan menarik sampai terbang ke lantai. Setelah si Old Tua itu jatuh tersungkur, Silly menghantamkan pukulan berkali-kali, hingga wajah Old Tua hancur. Dengan mata merah dan senyuman mengerikannya ia berkata, apa kau tidak mendengar? Ada rantai besi yang besar. Sepertinya rantai tersebut sedang mengikat seseorang. Lepaskan aku, ucapnya. Ternyata yang diikat adalah MC kita di sini, guys. Dengan lantangnya sang MC ia menegaskan, ia melakukan itu cuman untuk membela diri. Dangerous Patient Confinement Room itu ruangan yang MC berada sekarang ini, dan masih kekeh untuk membela diri. Aku cuman ingin menyelamatkan yang ialah yang menyerang kami terlebih dahulu. Si dokter memperingatkan MC bahwa itu bukan melawan akan tetapi balas dendam. Dokter pun bertanya kepada MC, bagaimana kau mendapatkan kekuatan itu? Itu bukan sesuatu yang orang lain bisa lakukan. Dengan mata mengelak, si dokter pun mengancam bahwa ia harus berpikir sebelum menjawab. Silly diikat dengan rantai yang teramat banyak, yang menyebabkan dirinya sama sekali tidak dapat bergerak. Di sini Silly mencoba membuat rahasianya tidak ketahuan, dan ia mencoba menutup mata agar berharap bisa berpindah tempat ke dalam ingatannya yang lain. Setelah Silly mencoba menutup matanya, ia terbangun di atas tumpukan jerami, sambil bergumam. Apa ini adalah solusi? Dan kini berpindah di sebuah patung besar. Satu-satunya Trinity itu adalah mikrocosnya Taichi, itulah gumaman para murid sakte. Di sini ada juga ketua psikopat kudis yang sedang membimbing para muridnya. Master berkata, Xuan Yang telah masuk ke King Feng Temple kita, pasti banyak yang tidak ia mengerti. Dan kamu sebagai seniornya coba ajari dia. Acara doa mereka pun selesai dan hendak disuruh pergi oleh ketua sakte. Akan tetapi di sini ada murid senior yang melirik tajam ke arah sang MC, merasa diawasi MC pun bergumam.
Siapa dia, kenapa menatapku seperti itu? Dijelaskan oleh seniornya bahwa orang di sebelah masternya adalah senior Brother Zengkun. Sejak kejadian tempo lalu ia adalah satu-satunya murid master. Ingatlah selalu hormat kepada siapapun yang kau temui di temple. Dia bisa saja jahat, ucap senior di sebelahnya. Di sini si MC pun bertanya, senior, setelah aku menjadi murid master selanjutnya bagaimana? Bahkan setelah kau diangkat menjadi murid master, dia menyuruhmu menjaga ruang pasokan. Jadi jika kau ingin mempelajari Maze of Immortality, kau masih jauh. Dengan gembiranya sang MC mendengar Maze of Immortality. Ia merasa gembira seakan sang MC bisa menjadi abadi. Master itu kuat secara alami, ucap senior. Tapi jalan abadi, kurasa hanya murid tertentu yang dapat mempelajarinya. Kini berpindah ke Qingfang Temple. Alchemy Room. Terdapat tungku besar yang dinyalai api besar. Sang master psikopat berkudis di sini tersenyum menyeringai. Dan terbukalah tungku tersebir, dan tampillah sinar cahaya berwarna merah terang di sini. Dan keluarlah butiran pil berwarna merah darah terbang di atas tungku merah tersebut. Kemudian pil tersebut ditarik masuk ke dalam guci yang telah dikendalikan oleh senior psikopat kudis. Master pun tertawa kencang. Hahaha. Sang MC pun mulai tercengang apa yang telah masternya lakukan. Dengan tersenyum mengerikannya, ia berpikir tentang uang. Keabadian juga akan aku bawa ke dunia nyata. Dengan mengangkat guci tersebut, Xuan Yang, kau sudah diberi tugas menjaga ruang pasokan. Pergi, bawakan herbal premier yang bernama Baili Miao. Kini si MC sedang menunduk dan memberi hormat. Sili memikirkan gadis berambut putih sampai-sampai ia dibentak oleh master psikopat berkudis. Aku bicara kepadamu, apa kau tidak dengar, ucap ketua sakte? Kemudian si MC mencoba menutup matanya agar ia dapat kembali ke sisi lain dirinya. Setelah sadar ia dipanggil oleh dua orang tepat di depan ranjangnya. Ternyata ia ibu dan Dr. Li yang mencoba memanggil-manggil MC selepas sadar. Ia bertanya kepada Sili, kenapa kau bisa sampai begini, apakah kamu tidak apa-apa? Ucap ibu MC, dengan wajah cemberut sang ibu yang mengkhawatirkan anaknya, yang semakin lama semakin kurus, karena telah terlalu lama mendekam di rumah sakit. Saking perhatiannya sang ibu, ibunya pun menyuapi susu permen kesukaan sang MC. Di sini si ibunya dengan perhatian, ia akan menemui ibu pelaku yang telah menyerang Kamuli. Si dokter di sini pun memperingatkan sang ibu agar segera selesai menjenguknya dikarenakan sudah ada yang menunggunya. Si MC coba menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya saat Nana diserang oleh si Tua Liu. Ibunya pun sudah mendengar apa yang sudah terjadi. Dengan semangat ibunya berkata, jangan khawatir nak, ibu mendukungmu. Di sini ibunya pun pamit pergi selepas sampai depan pintu keluar diperlihatkan wajah cemberut ibunya di sini. Dengan pikiran licik Li ia berpikir ibunya pasti akan mengomeli mereka habis-habisan. Akan tetapi sembari berpikir begitu, pikirannya pun kembali ke kesadarannya yang lain. Akan di tengah-tengah kesadarannya yang akan menghilang, sang dokter pun memanggil Li dan berkata, ayo kita kembali ke obrolan selanjutnya. Dan di sini kita diperlihatkan sang MC yang sedang pingsan. Kini sang master psikopat kudis yang berdiri sambil memegang sesuatu di tangan kanannya. Saat sang MC terduduk diam, tiba-tiba mulutnya dicengkram oleh guru psikopat berkudis dengan senyum. Jahatnya ia tertawa dan berkata, jika kau sudah bangun buka mulutmu untukku muridku. Kemudian plok, disuapinnya sebuah gurita besar sebesar telapak tangan dimasukkan ke dalam mulut sang MC. Sambil berpikir bingung MC bergumam, apa yang dilakukan idiot ini, pikirnya. Dengan tawa psikopatnya berkata, iya betul, buka mulutmu lebar-lebar. Jika kau tidak membuka mulutmu bagaimana caramu untuk menelan Black Tai Sui? Diperlihatkan Sili yang membuka mulutnya dan mengeluarkan tentakel yang dimasukkan ketua sakte.
Master psikopat berkudis berkata jika kau menelannya itu dapat menghilangkan histeriamu. Di sini dengan mencengkram tentakel-tentakel tersebut Silly berusaha sekeras tenaga untuk mengeluarkan tentakel tersebut dari mulutnya. Aku tidak sakit. Sembari menarik keluar gurita berwarna hitam dari mulutnya, kemudian si ketua sakte memanggil kedua anak buahnya, dan menodongkan pedang tepat di leher si MC. Dengan paksaan ketua sakte, ia membujuk agar Silly untuk memakan gurita tersebut untuk melegakan histerianya. Di sini Silly berusaha menutup mata kembali agar ia dapat masuk ke dalam dimensi modernnya. Sambil terkejut dengan wajah pucatnya, si Nana mencoba menenangkan Silly agar lekas tenang. Akan tetapi si dokter datang menghampiri MC, fluktuasi emosimu menjadi cukup berarti akhir-akhir ini. Kini si MC dengan tergesa-gesa meminta obat akan halusinasinya diberikan. Ia ingin istirahat ucapnya. Dokter pun menimpali, ada sedikit obat untukmu. Biar aku meresepnya, tunggu saja. Tapi li obat cuman buat membantu, jika kau ingin sembuh sepenuhnya kau harus mengikuti instruksiku. Sewaktu Silly hendak minum obat akan tetapi ia meminta kepada Nana berikan obatnya saja tanpa air. Akan tetapi sebelum Li memakannya keluarlah cairan hitam dari mulut MC. Aku selamat, batin si MC. Asal aku minum obat pasti halusinasinya takkan muncul. Apa maksudmu selamat, tanya Nana. Apa halusinasimu sangat menakutkan? Dengan tersenyum girang si MC berkata, bahwa orang dalam halusinasinya sungguh aneh. Ia hendak memberikan sesuatu yang aneh untuk aku makan. Mereka cuma halusinasi. Akan tetapi sewaktu Li senyum mengerikan keluarlah tentakel gurita dari mulutnya. Dengan rasa sakit sampai keluar air mata Silly heran kenapa obatnya tidak bekerja. Akan tetapi kini kesadarannya berpindah tepat di hadapan ketua sakte psikopat berkudis. Ketua sakte tertawa dengan senangnya. Kau bilang tidak mau minum obatnya akan tetapi kau hendak menelan tanganku. Sudah begini kau bilang masih tidak sakit. Ingat ini, kuil King Fang tidak menerima orang malas. Setiap awal bulan temui aku dan memakan obatnya. Dan dengan pikirannya Silly yang bermacam-macam ia bergumam di dalam hatinya, bisa-bisanya seperti ini. Apakah ini tempat yang asli? Semua kenanganku dengan Nana di dunia modern semuanya palsu? Tidak mungkin. Sambil menggaruk-garuk lehernya. Nana bukan ilusi. Tentakel gurita yang masuk ke dalam mulutnya. MC berusaha bersusah payah untuk mengeluarkan gurita tersebut, mustahil. Dan terlihat juga bayangan Nana yang memanggil-manggil Li Huowang. Sambil mengeluarkan wajah menangisnya. Nana, kau takkan pergi kemana-mana. Akan tetapi cahaya putih yang menyerupai Nana pun menghilang. Ternyata dunia modern yang diimpikan sang MC hanyalah ilusi sang MC belaka, dan menghilanglah Nana di telan kehampaan. Kenapa? Kenapa aku terus di sini? Penyakit ini tidak mau lepas dariku. Kini si wanita berambut putih mendekati sang MC. Ia membujuk Li agar cepat makan. Dikarenakan kau tidak makan dari pagi. Di sini si MC bertanya, di mana kau mendapatkan giok hijau ini? Bukankah senior Li sendiri yang memberikan langsung kepadaku? Padahal sudah kutolak akan tetapi senior tetap memaksaku. Diperlihatkan flashback saat si MC sedang memeluk si rambut putih dengan riangnya. Dan terbahak-bahak kalau senior tidak lagi sakit. Lalu senior brother Wang mengambil kesempatan dan menyerangmu di area kepala. Dia pikir senior brother Li sudah mati dan ia mencoba untuk memukulku. Ternyata si Wang adalah senior gembrot yang berbibir sumbing yang di scene pertama hendak menikam gadis berambut putih. Iya, senior brother Li yang membunuhnya. Ia senior menghantam-hantamkan kepalanya. Dan di sini si Li baru menyadari bahwa ia selama ini benar-benar gila. Diperlihatkan tungku besar yang berceceran darah di sana. MC bergumam, jika tempat ini nyata, maka Sister Li dan semua orang di sini akan mati semua. Dan pelakunya adalah psikopat berkepala kudis.
Scene berpindah diperlihatkan master psikopat berkepala kudis dan dua muridnya termasuk Silly. Sembali berjalan santai master berkata, apa yang kau pikirkan? Di sini senior memberitahu MC untuk mengambil bahan obatnya. Kau mengalami kejang selumbari, dan Tuan bertanya agar kau membawakannya. Jadinya Tuan melewatkan waktu untuk menyempurkan pil dikarenakan kau. Apa kau lupa? Di sini si master berkata dengan tegas kepada Silly. Apa yang kau pikirkan? Silly memberi hormat sembari berkata bahwa murid ini sangat mengagumi jalan yang dipilih master. Dan berpikir kapan saya akan mencapai level seperti master. Di sini senior dengan wajah cemberutnya bergumam dalam hatinya, pujian yang menyedihkan. Sambil tertawa masternya menjawab, hahaha, punya ambisi itu bagus, ucapnya. Bukan master ini tidak ingin membimbingmu, akan tetapi kultivasi eksternal tidak semudah itu. Pil dan bahan kimia mungkin bisa membantu, akan tetapi bakat adalah yang terpenting di sini. Akan tetapi Silly bertanya, apakah master akan mencapai jalan keabadian? Mencapai keabadian itu tidak mudah, tapi aku percaya akan mencapai hal tersebut. Kau tahu kenapa? Murid ini tidak tahu, ucap sang MC. Akan tetapi si senior menengahi pembicaraan mereka. Master, waktu sudah menjelang malam. Jika kita tidak segera menyempurnakan pil, kita menyia-nyiakan waktu yang menguntungkan. Baiklah, ayo kita selesaikan. Di sini senior menyuruh MC untuk mengambil bahan obatnya. Silly bertanya, bagaimana dengan panduan medisnya? Panduan medis putih yang harusnya kau bawakan 2 hari lalu saat kau histeris, namun tidak berhasil. Namun karena itu master melewatkan penyempurnaan obatnya, panduan medis dan waktu penyempurnaannya tidak boleh ada yang terlewat. Cepatlah bekerja. Di sini dengan sembunyi para murid di balik tebing, akan ketakutan jika mereka yang akan jadi korban berikutnya. Dan ternyata yang diajak oleh sang MC adalah Bai Lindong, wanita berambut putih. Di sini si Bai Lindong berkata, jika kakak senior dapat pergi hidup-hidup dari sini, saya harap senior menyampaikan pesan pada keluarga saya. Katakan pada mereka anak mereka membangkang dan tidak bisa merawat mereka di hari tua. Dikatakan bahwa sang MC tidak bisa membantu, dan ia menarik sebuah pedang di tangannya. Di sini Silly sudah membawa gadis Bai ke hadapan master psikopat berkudis, sembari memuji master mengeluarkan aura berwarna hijau, dan melemparkan pil yang tepat masuk ke dalam mulut si MC. Dengan memakan 1 pil obat ini aku mendapat kekuatan yang sangat besar ini. Si bangsat itu yang sudah meminum banyak pil, gimana cara membunuhnya? Muridku yang baik, kemarilah, dan ditariklah si Bai oleh tali aura yang dikeluarkan master. Dan tercengkeramlah leher si Bai, akan tetapi si master tanpa kecewa dikarenakan keluar darah yang menetes dari kakinya. Cek, kenapa kau harus ada luka di momen seperti ini? Bahan medisnya jadi berubah, dan dilemparkan si Bai tepat di hadapan si MC dan menyuruhnya agar membawa kembali. Di sini si MC merasa berhasil, dan membawa Ling mau keluar dari sini. Si master pun mencari pengganti buat gadis Bai. Aku ingat ada 3 panduan medis putih lainnya, diperlihatkan juga orang tersebut memohon agar tidak membawanya ke master, dan saat itulah aku baru sadar bahwa aku salah. Di sini si master menyuruh MC untuk belajar alkimia. Selama si kudis itu tetap meramu, aku tidak bisa menyelamatkan siapapun di sini. Dan terbukalah tungku medis tersebut, keluarlah pil berwarna merah, dan ternyata itu diberikan ke MC secara langsung. Hanya ada satu cara. Muridku minumlah pil itu selagi hangat, yaitu membunuh dia. Si MC merasakan panas akan pil yang telah ia telan, dan si gurunya pun menyuruh MC untuk pulang dan beristirahat. Pil ini memang ampuh, makanya perlu proses untuk menyempurnakannya. Baik Tuan. Dan terdengarlah suara ledakan dilakukan MC kini yang sedang menghantam tembok batu besar. Sial, aku meminum pil yang terbuat dari manusia. Di sini si Bai mencoba menenangkan MC, karena sang MC merasa bersalah akan apa yang MC lakukan. Dan Bai berucap,
Apa senior Brotherly berencana melawan Tuan? Diperlihatkan si Lee kini sedang mendorong si Bai ke dinding-dinding gua. Si Lee berkata untuk diam, karena dia bisa saja tahu apa yang kau bicarakan. Akan tetapi dengan percayanya si Bai ia berkata, tidak apa kini adalah hari kembalinya Master Tuayu ke pasar. Master tidak bisa mendengar kita sekarang ini. Si Lee bengong dan berkata, Master Tuayu siapa dia? Akan tetapi orang-orang di sini berpikir bahwa ia berada di sana untuk mengambil lebih banyak panduan pengobatan. Dipandang banyak orang si Lee juga merasa sangat cenggung akan apa yang terjadi. Kini si Lee mengajak si Bai untuk berpindah tempat bicara mereka, dan kembali ke pembahasan sebelumnya, ia bertanya siapa Master Tuayu itu? Dengan jelasnya si Bai menjawab Master Tuayu ya Master Tuayu yang tak bisa kau sentuh dan lihat. Kakekku bercerita Master Tuayu hanya dapat dilihat oleh praktisi tingkat atas, dan ia kembali ke pasar pada tanggal 1-15. Dan kini si Bai mengajak kembali ke pembahasan awal yang hendak memberontak kepada Master Psikopat Bekudis. Apakah kau ingin pergi menantang Master? Tentu aku ingin mengulitinya dan memakan dagingnya ucap Lee. Dengan semangatnya si Bai ia berkata, aku juga ikut ucapnya, dan ada satu orang lagi yang berkata ia hendak ikut, ternyata ia itu pria berbaju orange yang belum diberitahu namanya. Ia memperkenalkan diri, kakak Lee mungkin kau tidak ingat aku hanyalah anak kecil yang lahir di sini dan tumbuh besar tanpa nama, panggil saja aku Gowa. Dan kini Gowa memotong roti dan memberikan kepada seniornya yaitu Bai dan Lee. Si Gowa menegaskan bahwa ia tidak menguping, cuma mendengar kata-kata semangat dari senior Bai, dan menegaskan bahwa aku mengagumi kakak Bai tidakkah itu alasan yang cukup. Gowa, tidakkah kau takut padaku tanya si Lee? Bagaimana mungkin? Perbuatan kakak Lee juga tidak dapat terhindari, baiklah jika kau tidak menyesalinya dan bernasib sama seperti Xuan yang hehe. Hari-hari pun berlalu dan mereka mencoba mencari cara untuk membunuh Master, akan tetapi dengan ketiga orang ini mustahil. Yang dapat kuingat hanyalah kata-kata mereka di hatiku, sampai ke panduan pengobatan ke-8. Diperlihatkan Master yang berdiri dengan seniornya. Si MC memberi hormat kepadanya, Master sangat puas dengan kinerjanya si Lee, dan hendak memberi imbalan, jika kau ingin belajar alkimia aku akan mengajarkanmu membuat pil penempa darah. Kini berpindah di suatu tempat si Lee sedang diajari oleh seseorang tentang alkimia. 20 tel elisir manusia. 1/2 kati biji balsam. 24 tel batu sinar kijing. Dan seterusnya. Gunakan matamu untuk menyalakan dengan senyap, gunakan nafasmu untuk pamer, gunakan semangatmu untuk mengasapinya. Naikkan panasnya dengan api sedang, dan nyalakan perapiannya di jam 4. Tampaknya kini si Lee mencatat semua bahan resepnya dengan seksama, akan tetapi hantaman kaki menuju tepat ke wajah si Lee, dan terlemparlah si Lee dengan sangat jauh. Si Lee sempat bingung akan terjadi apa yang dilakukan masternya, kenapa ia menendang wajahku. Di sini si Lee menyadari sesuatu, kelas tadi pagi tidak memiliki naskah. Semua pelajaran diajarkan lewat mulut, berarti si gila ini tidak tahu cara membaca. Dia buta huruf, terus siapa yang membacakan buku surgawi yang ia sebutkan? Kini seniornya mencoba menceramahi si Lee akan apa yang terjadi. Seakan si MC hendak berdiri dan pergi, tiba-tiba keluarlah pikulan dengan aura tepat mengenai sang MC, dan sepertinya tulang rusuknya pun patah. Dengan marahnya akan iri hatinya ia menyiksa si Lee dengan cara menendang-nendangnya. Dan dengan pukulan penghakiman ini terhempaskan ke dinding yang teramat besar. Akan tetapi ia dibantu oleh seniornya, yang termasuk baik padanya. Dan dengan tegasnya si MC, emang dia bisa membunuhku, jika ada satu murid mati kita tidak dapat mempertahankan tempat ini.
Dan Master Rio sedang mengawasi kita. Dan ternyata ia juga tidak dapat melihat keberadaan Master Rio. Akan tetapi Xuan yang terasa aneh lagi dan senior berkata ia gila lagi. Padahal sudah diberi obat oleh Master. Dengan tersenyum menyeringai berkata. Titik terobosan ketemu.